Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang teori untuk binary distillation ya. Teori untuk binary distillation. Nah ini nanti yang sebenarnya akan kita praktekkan di praktikum pellet plant yang ada di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Ya. Nah di sini kalau kita melihat kata-kata binary itu artinya biner ya. Biner itu apa? Biner itu terdiri dari dua komponen, Nanti ada lagi distilasi itu komponennya banyak karena pada realnya yang kita distilasi itu nggak hanya campuran biner ya sebenarnya. Kalau kita jalan-jalan ke industri atau kita gabung ke industri kayak gitu, rata-rata itu minimal pasti 3-4 komponen gitu yang ada di dalamnya. Nggak mungkin kalau hanya biner seperti itu. Nah, tapi di sini nanti di praktikum kita itu kita akan menggunakan campuran antara air dengan etanol seperti itu. Karena nanti di situ Anda agar bisa mengaplikasikan mata kuliah OTK 3 di mana di situ Anda kan melakukan perhitungan menggunakan metode Mackey-Pentil ya. Nah, nanti kita akan menggunakan itu juga untuk memprediksi jumlah stage seperti itu. Nah, sebenarnya distilasi itu apa sih sebenarnya distilasi? Nah, kalau kita tahu yang namanya distilasi itu sebenarnya mungkin banyak teman-teman tuh yang mengambil pengertian kalau distilasi itu adalah pemisahan berdasarkan titik didih seperti itu ya. Nah, itu kalau mungkin jawabannya kalau Anda kuliah masih semester 1 itu benar ya seperti itu. Tapi sekarang kan Anda sudah kuliah semester 6, Anda sudah belajar OTK 3 juga, ya, Anda sudah belajar OTK 2 juga, sudah belajar termodinamika juga. Nah, jadi ada tambahannya. Selain kita ngomong kalau distilasi itu berdasarkan pemurnian berdasarkan titik didih itu ada tambahannya. Ya, ada tambahnya. Berdasarkan apa relative volatility. Oke, relative volatility atau relatif volatilitas ya. Dan itu mengarah ke kesetimbangan uap dan cair seperti itu. Oke. Nah, karena kalau kita hanya berdasarkan perbedaan titik didih, misalkan kita punya campuran antara etanol dengan air seperti itu ya. Kan etanol titik didihnya 78, air titik didihnya 100. Berarti kalau saya panaskan di suhu 85, yang uap siapa? Yang uap etanolnya aja dong. Enggak seperti itu ya ternyata. Ternyata airnya juga ada yang menguap seperti itu. Nah, itu membentuk suatu kesetimbangan yang disebut sebagai vapor liquid equilibrium. Oke, berarti nanti kalau Anda ditanya tentang destilasi itu gimana sih? Anda harus menjawab jangan hanya berdasarkan perbedaan titik didih, ya, jadi ada tambahannya berdasarkan relative volatility sehingga terbentuk kesetimbangan uap dan cair di situ. Itu ada tambahannya seperti itu. Oke. Nah, karena apa? Karena suatu zat itu memiliki tendensi tertentu ya untuk dia itu bisa membentuk vapor atau liquid. Apalagi kalau misalkan dia punya campuran. Gampangnya itu seperti ini. Misalkan saudara ini kalau misalkan tidak dalam keadaan offline ya tidak dalam keadaan online tapi kuliahnya misalkan offline gitu, misalkan. Contoh ini misalkan Anda punya dalam satu kelas itu pasti kan ada teman yang akrab, ada yang akrab, ada yang sangat akrab, ada yang sangat akrab sekali, ya toh. Nah, kan klasifikasi pertemanan di kelas itu seperti itu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan nih, Anda punya teman yang akrab ya. Anda punya teman yang akrab, kemudian di misalkan nih di hari Minggu, misalkan di hari Minggu, Anda biasanya enaknya sih kalau anak kosan kan nyantai-nyantai di kosan ya seperti itu. Kemudian tiba-tiba teman Anda itu misalkan satu kosan itu jumlahnya 4 orang itu kebetulan satu kelas semua. Kemudian nanti nah satu kelas semua kemudian satu kelas itu tapi nggak akrab yang di satu kosan itu ya. Walaupun 4 orang tapi nggak akrab. Kemudian ada teman Anda yang golongannya akrab, lingkaran pertemanan Anda yang golongannya akrab, itu mengajak Anda untuk jalan-jalan. Misalkan jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke Splendid gitu ya. Lihat-lihat kucing gitu misalkan. Nah, itu kira-kira Anda itu akan stay di kosan atau akan ikut teman Anda? Nah, pasti jawabannya adalah ikut teman Anda, ya kan ya, ikut teman Anda yang akrab tadi. Nah, begitu juga dengan si dua komponen tadi ya, dua komponen tadi misalkan air sama etanol gitu. Yang satu mendidih di suhu 78, yang satu mendidih di suhu 100 ya. Tapi ketika dia dicampur ya nanti dia ada satu itu yang mendekati yang lain seperti itu membentuk suatu interaksi dengan molekul etanol dengan air yang lain seperti itu. Jadi etanol itu nggak hanya nyampur aja dengan etanol, air nggak hanya nyampur aja dengan air, tapi etanol dengan air nyampur ya seperti itu.
Jadi ada etanol dengan air yang memiliki interaksi. Nah, kemudian ketika si etanol mau menguap, si air ini diajak sama si etanol tadi. Ya kan? Diajak akhirnya dia ikut menguap seperti itu. Tapi masih ada air yang tertinggal di liquidnya seperti itu. Nah, ini membentuk suatu vapor dan liquid atau kecenderungan berubah menjadi vapor seperti itu. Nah, distilasi itu memanfaatkan fenomena ini yang disebut sebagai keseimbangan uap dan cair seperti itu. Nah, syarat dari suatu campuran ya saya bilang campuran yang bisa didistilasi itu ada dua. Ya. Yang pertama campurannya harus homogen atau harus saling melarutkan atau bisa kita sebut sebagai fully miscible ya, fully miscible. Karena campuran itu ada campuran yang tidak saling melarutkan, contohnya minyak dengan air ya. Ada yang partially miscible ya, ada partially miscible yang dia larutnya itu hanya sebagian seperti itu. Ada yang fully miscible, contohnya si air dengan etanol tadi kalau kita campur dia kan membentuk satu fase kan ya. Nah, dan yang kedua dia itu memiliki perbedaan titik didih. Jadi semakin kecil perbedaan titik didihnya, misalkan Anda mau misalkan campuran yang satu suhunya di 78, yang satu suhunya misalkan 82, itu semakin sulit ya. Nah, kalau rentang suhunya itu semakin perbedaan suhunya semakin tinggi, itu semakin gampang dipisahkan. Contohnya apa? Contoh misalkan kita punya campuran gliserol dengan air. Kemudian ketika Anda praktek biodiesel ya, praktek biodiesel, itu kan Anda memisahkan biodieselnya dari gliserolnya dengan mencuci dengan air toh. Nah, kemudian gliserolnya kan pindah ke air, biodieselnya terpisah. Nah, ya kan? Nah, di situ ada gliserol sama air. Sebenarnya kalau kita mau ngambil gliserolnya, ya karena gliserol itu kalau dijual itu ternyata harganya lumayan tinggi ya. Jadi untuk bahan baku apa? Plasticizer, untuk bahan baku apalagi ya contohnya misalkan sabun ya, bahan baku skincare seperti itu dijual tuh harganya tinggi. Nah, sebenarnya air dengan gliserol itu pemisahnya gampang karena perbedaan titiknya tinggi. Gliserol itu suhu titiknya hampir 200-an, ya. Air titiknya 100-an. Itu kalau kita pisahkan, dia itu kita hanya membutuhkan stage yang jumlahnya kecil, seperti itu. Nah, itu harus memiliki perbedaan titik didih, seperti itu ya. Nah, kemudian kita kalau ngomong yang pertama tadi yang ini, soluble liquid atau homogeneous mixture ya, kita punya dua campuran ya, dua kelas campuran. Yang pertama campuran hidrogen dan yang kedua adalah campuran homogen. Seperti itu. Campuran hidrogen contohnya ini, contohnya minyak dengan air seperti ini. Ini kalau misalkan pakai distilasi Pak, enggak ya. Kalau misalkan kita punya campuran yang heterogen seperti ini, misalkannya enggak pakai distilasi. Karena apa? Dengan gravitasi aja dia sudah terpisah. Dengan menggunakan alat apa? Kalau di lab Anda menggunakan alat yang namanya apa? Corong pemisah ya. Tapi kalau di industri kan nggak mungkin Anda pakai corong pemisah. Misalkan kalau Anda misalkan 500 ton gitu, masa pakai corong pemisahnya jejer-jejer sampai berapa itu ya? Nah, kalau di industri itu namanya pemisahan secara kontinu menggunakan dekanter ya. Jadi hanya pemisahan berdasarkan ini aja, apa namanya, specific density ya, seperti itu, atau specific gravity-nya, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan asumsi misalkan gelasnya ini adalah dekanter, nanti di ujung gelas yang ada minyaknya ini kita kasih lubang valve, terus bagian airnya yang bawah kita kasih lubang valve, maka kalau kita mengalirkan dua campuran yang tidak saling melarutkan seperti ini, yang saling terpisah seperti ini, maka secara kontinu kita bisa mengambil fraksinya si air sama fraksinya si minyak, seperti itu. Cara memisahkannya nggak pakai distilasi, ingat-ingat ya, nanti pokoknya kalau campurannya hidrogen, ya itu misalkannya nggak pakai distilasi. Kalau campurannya homogen itu baru pakai distilasi. Nanti kalau Anda ditanyai ketika mencari kerja, jawab seperti itu ya. Jangan dijawab asal liquid, Anda jawab pakai distilasi. Oh, sudah ketak baru usernya nanti ya. Seperti itu. Oke, nah syaratnya ada campuran homogen seperti ini. Homogen artinya kalau kita nyampur dua zat atau lebih, itu yang terbentuk hanya satu fase. Seperti ini, hanya terbentuk satu fase seperti ini. Nah ini baru bisa didistilasi seperti itu. Syarat untuk melakukan distilasi. Nah, ketika kita melakukan distilasi, itu terbentuk suatu fenomena yang namanya vapor liquid equilibrium. Ya, contohnya ini fase ini, diagram ini sering kalian lihat kan ya ketika Anda mengerjakan praktikum OTK 3. Bukan praktikum OTK 3 ya, mata kuliah OTK 3, di mana Anda melakukan perhitungan jumlah stage seperti itu. Nah, jumlah stage cuma kalau ada plotnya kan di sini kan Y, di sini X ya. Oke. Nah, kalau yang ini diagram aslinya tuh bentuknya seperti ini. Jadi nggak YX, tapi bentuknya bisa TXY atau TXY. Oke, ini sebenarnya sama aja seperti diagram yang Anda pakai di mata kuliah OTK 3 itu. Ya, asalnya diagramnya seperti ini. Cuma yang Anda plot adalah Y sama X-nya. Kalau ini plot lebih lengkap ada T sama XY. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya di sini, misalkan saya ambil yang sini ya, yang
distilasi pada kondisi isobarik, karena umumnya dia dilakukan pada kondisi tekanan konstan seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita punya campuran seperti ini, ya, atau campuran seperti ini, siapa ini baru join? Oke, kalau kita punya campuran tadi, misalkan etanol dengan air tadi ya, punya campuran etanol dengan air tadi, ternyata kalau kita mendidihkan etanol dengan air pada berbagai konsentrasi, itu memiliki titik-titik yang berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan nanti distilasi itu di setiap tray atau stage-nya itu suhunya berbeda. Karena apa? Di setiap tray itu nanti komposisi dari campurannya itu beda-beda. Sehingga titik-titiknya di setiap tray itu beda-beda. Oke, nah contohnya seperti ini. Saya punya campuran TXY ya, TXY untuk etanol dengan air seperti itu. Etanol dengan air. Nah, etanol dengan air itu garis yang bawah ini adalah garis titik didihnya. Misalkan di sini X1-nya, kalau X1-nya sama dengan 0, misalkan X1-nya itu punyanya etanol ya. Berarti ketika X1-nya sama dengan 0 di sini ya, di titik yang ini, di titik sini X1-nya sama dengan 0, maka dia kandungannya hanya apa? Hanya air. Air itu divisionnya 100 di sini ya. Oke. Kalau X1-nya sama dengan 1, berarti dia X-nya etanol murni, titiknya 78 di sini. Nah, di antara 78 sampai 100 itu ada campuran di sini. Nah, campurannya titik didihnya itu ini. Oke, garis di sini. Nah, misalkan saya punya campuran 50% di sini, 50% di sini. Maka titik didihnya itu di sini ya. Nah, ketika saya punya campuran 50% etanol dengan air, oke, ketika saya uapkan, ya saya uapkan misalkan di suhu ini ya, kan harus lebih dari titik didihnya ya. Misalkan saya uapkan di suhu ini kan 78, misalkan saya uap di sini misalkan ada 80 gitu ya, atau 85, saya uapkan di suhu 87 di titik ini ya, titik tengah-tengah ini. Berarti di situ ada campuran etanol dengan air yang berubah menjadi fase uap, ada yang berubah menjadi fase liquidnya. Ini kalau saya tarik garis ke kiri ke sini, saya tarik garis ke bawah, kita dapatkan fraksi liquidnya itu berapa ya. Kalau saya tarik ke kanan dari titik ini tadi ke kanan ke sini, maka saya dapatkan titik uapnya itu berapa kandungannya. Nah, di situ kan X1-nya nggak 100%, ya kan, atau Y1-nya juga nggak 100%. Berarti ada air yang juga ikut menguap bersama dengan etanolnya. Nah, itu yang disebut sebagai fenomena vapor liquid equilibrium atau keseimbangan uap dan cair. Nah, nanti di setiap stage ya, di setiap stage distilasi itu tuh kita punya campuran ya. Campurannya itu kalau kita geser ke sini ya, misalkan kita mendidihkan mulai dari 20% ini. Kita didihkan di sini, kalau kita tarik ke sini ya. Oke, tarik ke sini. Ini kan jadi tarik ke bawah jadi uapnya ya. Nah, uapnya itu kan naik lagi ke atas ke stage di atasnya. Kemudian ketika dia naik ke stage di atasnya, dia itu kontak dengan liquid yang ada di atasnya. Akhirnya apa? Dia terkondensasi, berubah menjadi liquid. Tapi dia menyuplai panas. Ya kan, ada panas yang diserap oleh campurannya. Berarti Y1-nya di sini, ini dia nguap lagi. Misalkan saya panaskan sampai suhu sini. Ya kan? Kemudian dia nguap lagi, saya geser ke kanan lagi. Nah, fenomenanya seperti itu. Nanti dia nguap lagi, geser ke kanan lagi. Ini geser ke kanan lagi. Sampai kita mendapatkan konsentrasi yang kita inginkan. Nah, itu yang gambar segitiga ini loh yang kalian gambar di UTK3 itu seperti itu. Ya, oke. Nah, tadi kan kita sudah ngomong tentang fenomenanya distilasi. Nah, sekarang peralatan yang ada distilasi itu seperti apa sih? Peralatan yang ada distilasi itu contohnya seperti ini ya. Ini secara skematik atau secara gambar diagram itu seperti ini. Kita punya yang namanya kolom di sini. Ini punya kolom distilasi. Oke. Nah, di dalam kolom ini nanti ini dia bisa diisi oleh misalkan kita punya tray-nya itu nanti jenisnya apa? Apakah sheet tray atau bubble tray atau kita isi pakai packing seperti itu. Jadi macam-macam kolom ini. Kemudian kita punya reboiler di sini. Nah, reboiler itu gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menguapkan kembali sebagian bottom product. Sehingga apa? Sehingga kolom ini nanti itu memiliki suplai panas yang berkelanjutan. Jadi sebenarnya reboiler ini menguapkan kembali tujuannya untuk apa? Untuk menyuplai panas ke dalam kolom. Karena apa? Karena kolom nanti kalau nggak ada panas yang digunakan untuk menguapkan yang ada di tray-traynya ini, maka tidak ada yang menguap, sehingga distilasinya tidak terjadi seperti itu. Ya, jadi reboiler ini gunanya untuk menyuplai panas dalam bentuk uap. Nanti uapnya dia naik kontak sama yang ada tray di atas yang sini. Jadi di sini tuh sudah ada campurannya.
ada liquidnya di sini ya. Nanti dia nguap lagi karena disuplai panas, nguap lagi ke sini. Nah, nanti ada nguap lagi masuk ke kondensor. Ini kondensor gunanya untuk mengkondensasi top produk. Jadi top produk di bagian ini tadi ini keluar dari kolom tuh wujudnya masih uap. Nanti dikondensasi di sini. Oke, kondensasi setelah kondensasi ditampung di bagian tangki reflux ya di sini. Nah, nanti tangki reflux bagian itu diumpankan kembali ke dalam kolom melalui pipa reflux ya, seperti ini. Kemudian yang satu diambil sebagai distilat. Nah, ini biasanya yang kalian hitung sebagai nilai refluksnya berapa sih atau R minimumnya berapa sih? Refluksnya 2 kali RM gitu. 2 kalinya reflux minimum atau refluksnya 4 kalinya RM. Nah, itu adalah perbandingan antara ini tadi yang dikembalikan ke dalam kolom dibagi dengan distilatnya. Nah, di reboiler ini sebagian tadi kan diuapkan ya, diuapkan itu menggunakan steam. Artinya apa? Sebagian diuapkan ketika dipanaskan di bagian reboiler ini ya. Nah, di sini tuh ada namanya overflow ya. Di sini ada liquid overflow yang kita ambil sebagai bottom product dan sebagian yang tertahan di sini ini ada garis melengkung gini. Nah, itu adalah bisa jadi cup pemanas yang ada di reboiler seperti itu. Nah, reboiler jenisnya macam-macam ya. Ada yang pakai cup bayonet seperti ini, ada yang pakai volume evaporator kayak di jenis reboilernya kita itu pakai itu. Nah, sebagian dipanaskan ada yang menguap. Uapnya lari kemana? Lari ke atas ini, masuk ke dalam kolom lagi. Oke, sebagian ada yang berubah menjadi uap, sebagian ada yang tetap liquid seperti ini. Jadi nggak semuanya yang ada di reboiler ini diuapkan ya. Kalau diuapkan semuanya, habis nanti reboilernya ini nggak ada yang diambil sebagai bottom product seperti itu. Oke, nah ini komponen yang ada di distilasi. Jadi secara umum komponennya ada apa? Ada kolom, kemudian ada kondensor, ada tangki reflux, ada reboiler, kemudian ada pipa reflux atau apa namanya valve untuk reflux seperti itu. Itu komponen-komponen atau alat-alat yang ada di distilasi. Nah, ini contoh distilasi. Kita lihat sebentar, ada video ya, kita lihat sebentar. Nah, contohnya ini ada distilasi seperti ini. Ini contohnya reboilernya ini langsung ada di bawah. Jadi reboiler jenisnya reboiler jadi satu sama kolom ya di bawah. Nanti di bagian sini tuh ada apa namanya panas yang disuplai ya di sini. Nah, di sini nanti ini awalnya masih kosong ya, awalnya masih kosong tray-traynya. Tray yang ada di atas ini awalnya masih kosong. Sama seperti ketika Anda melakukan nanti ketika distilasi yang Anda isi, yang lakukan adalah mengisi reboiler yang pertama. Jadi tray di atas itu masih kosong. Nanti ketika diuapkan baru ada komponen yang mengisi di tray-traynya. Kita lihat. Nah, di sini mulai menguap ya, mulai menguap. Jadi uapnya mulai muncul naik ke atas di traynya seperti ini. Oke, naik ke atas di bagian traynya seperti ini. Nah, dia naik terus ya. Naik terus. Nah, di sini ada feed yang masuk ya. Jadi feednya masuk secara kontinu, dia menyuplai liquid yang ada di sini. Nah, di bagian sini nanti ada yang namanya downcomer ya, turun ke bawah ini. Downcomer ini tempat turunnya liquid ke sini. Nah, nanti dia mengisi tray yang ada di sini, turun lagi ke sini ya. Nah, di sini ini yang apa namanya? Benjolan-benjolan ini adalah bubble cap-nya ya, tempat di mana distribusi uapnya itu terjadi. Nah, nanti ketika liquidnya sudah turun semua dan di bagian bawah itu mulai menguap uapnya, nanti uapnya masuk lewat bubble tray-nya ini ya, lewat bubble cap-nya ini masuk di sini. Oke. Kita lihat dulu animasinya. Nah, nanti di sini dia kan masuk nih lewat bubble cap-nya. Kemudian dia menyuplai panas kan akhirnya apa? Mendidihkan liquid yang ada di atasnya. Oke, mendidihkan liquid yang di atasnya menyisakan komponen yang titik didihnya lebih tinggi di sini. Tapi sebagian besar komponen yang titik didihnya lebih tinggi tertinggal di reboiler, tapi dia masih ada juga yang ikut menguap ke atas. Ya. Nah, nanti di setiap tray-nya karena disuplai panas, dia nanti liquidnya ikut menguap seperti itu. Nah, ini kondensornya kondensornya jadi satu sama kolomnya. Nah, di sini di bagian atas dia ada kondensor ini dalam bentuk jaket yang di sini. Sehingga Pak uap yang bagian atas itu terkondensasi, dia nanti turun ke sini. Tapi kalau di kita itu wujudnya adalah salen tube, jadi keluarnya dari atas ini langsung masuk ke kondensor salen tube seperti itu didinginkan ya. Nah, ini masuk ke sini. Nanti kita ambil sebagai produk atas atau distilat seperti itu. Nah, di sini. Ini yang saya bilang sebagai tray tadi ya. Nah, tadi kan ada ini kan, ada liquid yang masuk ke downcomer ya. Jadi ini ketinggiannya tuh
Nah, jadi ada ininya lah, ada bubble-nya di pinggirnya ya, sehingga apa, liquidnya tuh nggak langsung turun ke bawah, tapi dia memenuhi sedikit volume tertentu ya, ada volume tertentu yang tertahan di tray-nya, baru nanti kalau dia overflow turun ke bawah seperti itu. Bentar, masih error ya, saya close dulu. Oke, nah di sini. Nah, di sini tadi di bagian yang ini, nah di sini ada kan bubble cap-nya tadi, contohnya ini bubble cap-nya. Di sini tadi ada liquidnya, dia mengisi di bagian sininya, bagian tray-nya. Kemudian uap dari bawah yang berasal dari reboiler tadi yang digunakan untuk mendidihkan tray yang paling dekat dengan reboiler, kemudian nanti tray-nya itu menghasilkan uap, dia naik lagi uapnya, kemudian mendidihkan uap di atasnya, yang mendidihkan liquidnya ada tray di atasnya naik terus, nah ini masuk melalui sini. Oke, melalui ini. Ini di bawahnya ada lubangnya. Jadi bubble cap-nya yang benjolan tadi itu di bawahnya ada lubangnya. Lubangnya nanti masuk. Nah, di sini ada uap yang masuk ke sini sehingga terjadi kontak antara uap dengan liquid. Nah, uapnya tadi membawa panas. Sehingga artinya apa? Akhirnya liquid yang ada di sini tadi itu terdidih kembali ya. Mendidih kembali, kemudian dia menguap lagi. Nah, uapnya tadi dengan proses yang sama dia masuk melalui bubble cap-nya akan mendidihkan yang tray yang ada di atasnya gitu terus sampai kita mendapatkan tray yang paling atas. Nah, ini seperti ini tadi. Seperti ini. Jadi ada ini tadi, ada uap ya. Ini kalau yang hitam ini adalah liquid, dia turun mengisi tray-nya ya. Yang biru ini adalah uapnya. Nah, dia menyuplai uap di sini, menyuplai panas di masing-masing tray, kemudian mendidih naik terus ke atas seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Bubble cap itu bentuknya seperti ini ya, teman. Kita lihat dulu videonya sebentar. Nah, nanti kalau sudah jadi, bentuknya awalnya seperti itu, kemudian dikasih tutup ya, seperti ini tutupnya. Oke, nah nanti uapnya masuk lewat sini, ya terdistribusi di bagian sini. Itulah menyebabkan kenapa kok liquidnya nggak turun lewat lubangnya, Pak. Karena memang ada yang ini tadi ya. Ada ininya tadi. Nah, ada ininya. Jadi liquidnya tertahan setinggi ini juga. Ya, jadi nggak langsung turun ke bawah. Oke. Ini bentuknya. Oke. Nah, nanti di tempat kita itu bentuknya juga seperti ini, sama. Sama seperti ini. Cuma jumlah di kita nanti nggak banyak. Kali ini jumlahnya banyak ya. Kalau di kita nanti karena ukuran kolom kita itu kecil, paling jumlahnya kalau nggak salah cuma 3 ya. Hanya ada 3 double cap yang ada di situ. Kalau ini kan untuk yang ukuran besar ya. Untuk jenis ukuran besar. Yang kalau Anda lihat di pabrik-pabrik yang tinggi kolomnya bisa sampai 70 meter, bisa sampai 80 meter. Kalau di kita kan tingginya paling sekitar berapa itu? Sekitar 14 meter paling. Nggak sampai, paling sekitar 10 meteran paling di situ. Ya, jadi ukuran kolom kita tuh kecil dibanding dengan pabrik. Makanya namanya pellet plant. Nah, itu tadi salah satu contoh isiannya kita menggunakan double cap. Ada lagi contoh isian yang lain kita menggunakan packing. Nah, packing ini contohnya misalkan Anda dulu kalau praktikum di kimia organik ya, ada kolom distilasi yang diisi dengan pecahan kaca ya di situ ya, pecahan kaca gitu. Misalkan kolom distilasinya atau kemudian diisi dengan pecahan kaca. Nah, itu yang disebut sebagai packing. Packing itu ada packing yang beraturan, ada yang packing tidak beraturan seperti itu. Jadi jenis-jenis packing macam-macam seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk memperluas kontak antara liquid dengan uap yang terjadi di kolom distilasi seperti itu. Jadi sebenarnya kita ngomong packing pun, packing itu sebenarnya dia juga apa ya? Maksudnya nggak satu kolom itu diisi packing terus ya, tapi ada konfigurasinya seperti ini. Jadi misalkan dia di bagian tengah ini tempat feed masuk ini dia tuh ada distributor untuk feed-nya itu bisa menyebar di seluruh kolom ya, seperti itu. Nanti di bawahnya baru dia diisi dengan packing jenis saddle misalnya seperti itu. Nanti bagian atasnya itu juga ada diisi packing lagi. Jadi sebenarnya nggak 100% dari atas sampai bawah tuh packing semua enggak ya, seperti itu. Nah, ini contoh distilasi yang menggunakan packing.
Nah, ini contoh simulasi distilasi yang ini, yang apa namanya, yang gede. Nah, ini reboilernya ya di sini. Ini reboilernya. Nah, di sini ada liquid, kemudian disuplai panas oleh steam, maksudnya nanti keluar di bagian bawah seperti itu. Nah, ini di dalam kolomnya kita lihat isinya ini packing ya, di dalam kolomnya ada packingnya. Nah, ini adalah yang saya bilang sebagai distributor tadi ya, inletnya distributor atau inletnya si pitnya tadi masuk ke sini. Nah, di sini adalah isi packingnya, random packingnya. Ini isi packingnya. Nah, ada uap sama liquidnya kontak di situ. Nah, di bagian bawahnya dia diisi bubble cap tray. Jadi ini campuran ya, bagian bawahnya diisi dengan bubble cap tray. Jadi nggak 100% diisi dengan apa namanya, packing semua. Macam-macam isinya. Nah, ini bagian atasnya itu ada packing yang bentuknya tuh berupa structure yang ini, yang nggak random ya. Jadi ada bentuk yang lebih apa namanya, terstruktur gitu, seperti itu. Nah, ini adalah sistem kondensornya ya, ada di sini. Ada sistem kondensornya. Nah, ini punya kita seperti ini. Jadi di produk bagian atas kolom nanti masuk ke jenis kondensor jenis misalkan sal and tube seperti ini. Nah, tapi punya kita cuma satu ya. Kalau di sini dia di simulasi ini ada dua seperti itu. Nah, dia nanti masuk ke bagian tangki ini, tangki reflux ya, tangki reflux. Nah, di sini nanti sebagian itu diumpankan lagi ke bagian kolom paling atas, gunanya untuk menambah kemurnian produk di bagian atas sehingga bisa memperkecil kebutuhan tray seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini refluxnya diputar lagi di sini. Nah, seperti itu. Ini ada yang masuk dari atas ini, refluxnya kontak dengan yang berangkat dari bawahnya tadi. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang reboiler. Jadi, kalau kita sudah lihat video tadi ya, ada macam-macam video tadi, ternyata reboiler itu bentuknya nggak hanya yang digambar pertama seperti ini tadi, ya. Jadi bentuknya ada yang seperti ini. Jadi ada yang internal reboiler, ada jaket kettle reboiler ini biasanya berada di bawahnya kolom. Jadi ada pemanas dalam bentuk jaket di sini yang digunakan untuk memanaskan bagian bawah kolom sendiri. Oke. Yang kedua, nah ini ada internal reboiler. Jadi di dalam kolom itu kita masukkan jenis heat exchanger di situ langsung ya. Nah, nanti ada steam yang lewat sini. Nah, nanti nguapkan. Ada lagi yang tipe kettle, ya tipe kettle. Tipe kettle ini biasanya yang juga paling sering dipakai di industri ya seperti ini. Ini contoh yang digambar tadi. Dan yang punya kita itu bentuknya seperti ini. Nah, kita tuh kalau nggak salah sejenis, dibilang termosifon juga enggak ya sebenarnya, karena kita menggunakan pompa untuk sirkulasinya sini. Termosifon ini berikan mungkin ini ya, di sini kemarin di apa namanya, leaching ya. Di leaching itu ada reboilernya kan di bagian bawah ya. Kalau Anda sudah lihat videonya, itu ada di bawah itu ada reboilernya. Nah, itu adalah jenis reboiler termosifon sama seperti itu ya. Jadi reboilernya jenisnya macam-macam. Jadi sekali lagi gunanya reboiler tadi untuk apa? Untuk menyuplai panas dalam bentuk uap ke dalam kolom. Karena kalau nggak ada panas, maka tidak ada yang terdidihkan di dalam kolom itu, atau liquid yang ada di setiap tray tadi nggak terdidihkan. Akhirnya apa? Tidak terjadi pemisahan. Itu gunanya reboiler seperti itu. Nah, di reboiler nanti yang tinggal di bagian reboiler ini adalah komponen yang titik didihnya lebih tinggi atau paling tinggi ya, seperti itu yang kita ambil sebagai bottom product. Tapi tetap masih ada komponen yang titik didihnya rendah. Karena apa? Karena apa tadi? Karena terjadinya kesetimbangan uap dan cair sehingga masih meninggalkan sebagian komponen yang memiliki titik didih rendah. Jadi kalau Anda nanti mendistilasi etanol dengan air di produk bawah itu pasti Anda masih mendapatkan campuran antara etanol dengan air. Cuma konsentrasinya air itu jauh lebih besar daripada konsentrasinya etanol. Nah, kalau yang konsentrasinya etanol tinggi di mana? Ada di bagian top produk ya, di kondensor seperti itu. Nah, ini contohnya reboiler. The heating fluid, typically steam, enters the shell side at the top of the reboiler. The shell side fluid ini contohnya reboiler ini ya. Ini contoh reboiler yang apa namanya? Yang pakai internal heat exchanger tadi. Kalau yang ini dia jenis kettle, yang ini jenis kettle, yang ini internal. Tube side fluid, causing it to become less dense, which makes it rise up the tubes. Oke. Nah, ini ya. Ini liquidnya mulai ngisi reboilernya. Oke, mulai ngisi reboilernya.
Nah, nanti di reguler ini dipanaskan dengan menggunakan heating medium, biasanya steam juga ya. Nah, nanti dipanaskan melalui ini, melalui tube-nya di sini, akhirnya nanti ada sebagian yang menguap, seperti itu. Ada sebagian menguap masuk lagi ke dalam kolom sebagai bentuk uap. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah ada reguler, kemudian ada reflux. Nah, reflux ini di bagian kondensor di sini ya. Kondensor, ini ketika Anda masuk ke reflux drum atau ada tangki reflux di atasnya, di setelahnya kondensor. Nah, di situ gunanya untuk apa? Menjaga agar reflux itu selalu tetap berjalan. Jadi ada feed yang selalu bisa direfluxkan atau hasil dari distilat yang selalu bisa direfluxkan. Nah, pertanyaannya ini gini, reflux itu gunanya sebenarnya buat apa sih sebenarnya ya? Kenapa kok harus ada reflux? Nah, ternyata reflux ini gunanya adalah untuk memurnikan ya zat yang yang ada di bagian top product ini. Oke. Ini kan tadi istilahnya kita sudah mendapatkan yang murni ya, misalkan kita dapatkan 99% seperti itu. Nah, ini kalau saya kembalikan ke sini sebagian, maka otomatis liquid yang ada di tray paling atas, yang di paling atas itu konsentrasinya berapa? 99%. Nah, kalau mendapatkan uap panas di sini, nah, maka yang menguap jauh lebih tinggi kan ya konsentrasinya misalkan. Jangan kita uapkan 95%, kita menguapkan hasil uapnya bisa nyampe 99%. Itu gunanya reflux. Nah, ini kalau kita berikan reflux, semakin besar jumlah reflux, itu nanti akan menurunkan kebutuhan tray. Ini kalian sudah praktek menghitung di mana? Di OTK 3 ya. Kalau misalkan refluxnya saya geser ke atas, ke bawah, gini garis refluxnya itu. Nah, itu nanti jumlah tray-nya juga akan berkurang. Seperti itu. Nah, sebagian dari reflux ini nanti ini akan kita ambil sebagai istilah. Oke, di sini. Jadi perbandingan reflux yang misalkan refluxnya 2, itu berarti perbandingan antara yang kembali ke sini dibagi dengan distilatnya. Seperti itu. Semakin besar jumlah reflux, itu otomatis produk yang kita ambil sebagai distilat itu jumlahnya menjadi lebih sedikit. Itu konsekuensi dengan meningkatkan reflux. Tapi efek sampingnya itu adalah menurunkan jumlah tray seperti itu. Nah, yang kita bahas awal-awal tadi itu kan adalah ini ya, komponen yang bisa terpisah dengan cara ideal seperti itu. Contohnya ini garis ini. Contohnya di sini. Anda punya misalkan campuran antara etanol dengan air. Ini kalau Anda plot itu kan bentuknya seperti ini. Nah, tapi di suatu waktu, maaf, ini misalkan metanol dengan air. Kalau etanol dengan air itu bentuknya seperti ini. Kalau Anda plot, sewaktu-waktu itu ada titik di mana nilai X sama Y itu sama. Misalkan etanol ya, etanol sama air itu dia di persen mol sekitar 96 mol ya di situ. Dia antara uapnya sama liquid yang diuapkan itu konsentrasinya sama. Ya, sehingga dia kalau kita didihkan terus, dia tidak akan bisa terpisah. Nah, titik itu disebut sebagai titik azeotrop. Nah, itulah yang menyebabkan etanol murni itu harganya mahal. Ya, kalau kita beli etanol 96% misalkan, atau etanol 95% itu harganya murah ya, satu jerigen paling kita dapatkan sekitar 40.000. Gitu. Tapi kalau kita beli etanol yang kemurniannya 99%, itu harganya 1 liter bisa sampai 500.000. Padahal cuma beda 3%. Nah, karena apa? Karena etanol ternyata kalau mendapatkan yang 99% itu tadi itu nggak bisa didistilasi dengan menggunakan distilasi biasa. Ya. Nah, itu setelah didistilasi nanti harus kita gunakan alat lain, pemisahan secara fisik, misalkan menggunakan molekular sieve atau menggunakan membran bervaporasi. Nah, teknologi inilah yang menyebabkan etanol yang kemurniannya 99,9% itu mahal. Ya. Seperti itu. Itu contoh titik azeotrop. Jadi di sini ada nilai X sama Y itu sama. Kalau kita punya garis lurus seperti ini, kalau kita gambar tuh, nah itu garisnya seperti ini. Ini disebut sebagai titik azeotrop. Ada beberapa campuran yang titiknya azeotrop. Misalkan kita punya campuran antara metanol dengan metil asetat gitu, atau etanol dengan etil asetat, atau etanol dengan air seperti itu. Itu punya titik-titik azeotrop yang kita tidak bisa menyelesaikan atau memurnikan campuran itu dengan distilasi biasa. Ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasinya ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan pembacaan PFD ya, pembacaan PFD untuk unit distilasi yang ada di flat plan. Nah, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dari lakukan ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Halo? Yang bertanya nggak? Belum ada. Nah, kalau belum ada, saya lanjutkan boleh? Boleh, Pak. Baik, Pak. Boleh, Pak.
Hmm. Enggak jelek. Bentar, saya carikan yang ini, yang gambarnya bagus. Saya carikan PDF-nya dulu ya. Nah ini. Ini kelihatan ya, agak kecil dikit nggak apa-apa ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini adalah PFD dari peralatan distilasi yang kita miliki. Jadi saya sebutkan dulu alat-alatnya tadi ya. Di sini ada tangki umpan ya, di T1 ini tangki umpan. Kemudian di W5 ini ada, kita urut aja. Di T1 ini ada tangki umpan, kemudian P2 ini ada pompa feed ya untuk mengirimkan ke kolom. Kemudian naik ke atas di sini ada preheater ya, preheater untuk memanaskan uapnya dulu, sehingga untuk memanaskan umpannya dulu, sehingga apa? Sehingga nanti beban reboiler itu nggak terlalu tinggi. Kemudian di sini ada kolom distilasinya ya, distilasi kolomnya sekitar ada 14 tray jumlahnya kalau nggak salah, 14 tray. Nah nanti ini masuknya itu bisa di tray nomor 4 atau tray nomor 8 umpannya. Tapi biasanya kita pakai yang tray nomor 4 di sini. Nah di bawahnya di T3 ini ada tangki apa namanya? Reboiler atau biasanya kita sebut sebagai sump tank ya. SUMP ya, SUMP sump tank. Kemudian nanti di bawahnya sini ada bottom cooler ya, sini. Di sini ada pompa reboiler. Kemudian di sini ini ada reboilernya. Nah, reboiler kita tuh umpan dari reboilernya itu dimasuk dari atas, ya, kayak cooling film evaporator. Ya. Kemudian steamnya masuk juga dari atas. Jadi sama seperti cooling film evaporator. Nah, kemudian di bagian atas ini kita punya kondensor ya, bentuknya selencuk ya, kondensornya di atas ini selencuk. Kemudian di bawahnya ini nanti ada tangki reflux tadi yang saya bilang tangki reflux. Nah, kemudian turun ke bawah di sini, di P1 ini ada pompa reflux, ya, pompa reflux. Nah, sebagian nanti diumpankan lagi ke atas, sebagian dibalikkan lagi ke tangki tangki apa namanya, tangki umpan seperti itu. Ini di bottom product kita juga sebagian kita balikkan lagi ke tangki umpan untuk disirkulasi. Ya. Jadi kita distilasinya ini nggak kita ngambil produk secara kontinu ya, tapi kita kembali lagi ke tangki umpan biar disirkulasi lagi. Kalau kita mau ngambil sebagai produk juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini bahan-bahan yang dipakai itu ada etanol dengan air ya. Sebagai umpan utama, kita membuat etanol sama air dulu ya. Konsentrasinya bisa sampai 15 sampai 20% ya. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya di sini biasanya sudah ada isinya ya. Sudah ada isinya. Nanti Anda melakukan analisa menggunakan alkohol meter di situ. Kalau misalkan konsentrasinya kurang dari 15%, Anda buka valve yang ada di sini ya, valve ini yang mengarah lagi ke dalam tangki. Nah, kemudian baru dinyalakan pompanya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk melakukan pengadukan di sini ya. Bukan mengadukan. Nah, baru di sini nanti Anda tambahkan etanol fresh ya, ditambahkannya manual dari jerigen itu Anda tambahkan manual ke dalam tangki. Nah, sambil disirkulasi. Tapi yang valve yang ini ditutup dulu ya, valve ini ditutup dulu. Oke, disirkulasi. Nah, setelah nanti beberapa menit baru valve ini dibuka ya, biar dia juga sekalian ngisi something di sini. Oke. Nah, kalau sudah nanti diukur lagi kalau konsentrasinya sudah antara ring 15 sampai 20%. Nah, baru ini kan tadi sambil diisi sampai memenuhi ada level tertentu di sini. Ada LIA ini artinya level indikator aktuator di sini. Nah, nanti ada level tertentu. Oke. Nah, nanti dia kalau sudah mencapai level tertentu, valve yang ini yang turun ke bottom cooler ini, di sini ada valve-nya ini dibuka agar dia ada yang balik lagi ke sini.
ke tangki umpan. Karena gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga level tangki umpan dan menjaga level yang ada di sini biar tidak terlalu penuh. Oke, nah kalau ini sudah mencapai level yang sudah terpenuhi, kemudian di sini kita lihat apa namanya air pendingin sudah kita aktifkan ya, atau di situ ada jarum penunjuk untuk air pendingin. Kalau misalkan dia ada air pendingin yang sudah mengalir, biasanya dibuka oleh teknisi sama Pak Slamet, jadi rate-nya itu konstan di situ ya. Nah, tapi Anda harus cek dulu apakah sudah dibuka benar apa enggak. Kalau kan nanti kondensernya bisa pecah kalau dia dipanaskan tanpa ada pendinginan ya. Nah, di sini dicek kalau misalkan air pendinginnya sudah mengalir, baru kita membuka valve steam utama yang ada di sini. Oke, jadi di sini di bagian line-nya sini itu ada steam ini P4 ini. Dan P4 P3-nya adalah valve steam utama ya di sini. Valve steam utama, kemudian nanti dibuka, masuk ke sini steamnya ya. P3 ini dinyalakan dulu tapi ya. P3 dinyalakan dulu dia, jadi ada yang masuk ke recoiler. Jadi fluida dinginnya sudah masuk duluan ya, baru steam utamanya dibuka ya. Nah, nanti steamnya kan memanaskan tuh. Ya toh. Nah, di sini nanti juga dikondisikan, di W5 ini dikondisikan ya. Dikondisikan. Nah, ketika dipanaskan, ya nanti sebagian dari yang diumpankan ke reguler ada yang menguap. Oke. Nah, sama seperti di video tadi, ada yang uapnya nanti menyuplai panas ke setiap tray ini. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ada yang mendidih di setiap tray-nya. Oke. Mendidih setiap tray-nya. Nah, nanti kita menghasilkan uap di bagian atas ini. Nah, uapnya dari mana? Uap di bagian paling atas ini berasal dari tray yang paling atas. Jadi nggak berasal dari boiler ya. Berasalnya dari tray yang paling atas ini. Ya, tray paling atas ini campurannya menguap, uapnya masuk ke kondensor. Biasanya teman-teman kelirunya apa? Kelirunya itu menjelaskan uapnya dari boiler nanti langsung menuju ke kondensor. Itu salah ya. Yang benar adalah uap dari boiler itu mendidihkan liquid yang ada di tray di atasnya. Nah, kemudian nanti tray yang di atasnya kan mendidih nih. Ini nguap lagi. Jadi uapnya berasal dari tray yang ada di bawahnya ini tadi. Nah, nanti uapnya menyuplai panas yang ada tray di atasnya. Itu tadi gitu terus ya. Jadi jangan dibilang uapnya dari reguler itu naik ke kondensor. Ini penjelasan yang salah. Kakak-kakak kelas kalian tuh salah pengertian seperti itu. Dikiranya yang menguap itu dari yang di bawah sini. Tapi enggak, yang menguap itu adalah yang ada di tray yang di sini. Di masing-masing tray itu nanti menguapkan. Sehingga apa konsentrasinya uapnya itu karena di setiap tray ini konsentrasinya beda ya. Saya bilang tadi semakin tinggi traynya itu konsentrasi liquidnya semakin murni, sehingga apa uap yang dihasilkan juga semakin murni. Dari grafik VLI tadi kan kita tahu, kalau kita menguapkan yang ada di sini, kita tarik ke kanan, maka uapnya kan lebih murni dari liquidnya, seperti itu. Nanti dikondensasi di sini, nah nanti ditampung di tangki ini, ya, di tangki reflux, ya, tangki reflux, nanti sampai level tertentu dari tangki reflux ini. Kalau sudah mencapai level tertentu, baru kita melakukan proses reflux. Ya. Jadi pompanya ini valve-nya dibuka dulu, baru pompanya dinyalakan ya. Sehingga nanti apa? Ada sebagian yang kalau pompanya dinyalakan, garisnya turun ya, pompanya dinyalakan, ada sebagian lagi yang naik ke atas di tray paling atas ini, masuk sebagai reflux seperti itu. Nah, sebagian nanti bisa diambil sebagai top product. Nah, kemudian titik samplingnya di mana Pak? Titik samplingnya ini kalau untuk fitnya ini diambil di valve setelah pompa yang ngambil, jangan valve sebelum pompa. Nanti kalau valve sebelum pompanya Anda buka, pompanya kemasukan udara dan jadi gravitasi di dalamnya ya, seperti itu. Nah, di sini ngambilnya setelah pompa di sini. Nah, ini ada valve Anda ambil sebagai sampel fit. Kemudian bottom product ini sebagian teman-teman biasanya ngambilnya di sini ya. Wah, jangan diambil di sini ya. Ini suhunya 98 sampai 99. Kalau kena tanganmu bisa terbakar ya. Nanti siapa yang tanggung jawab ya. Nah, ngambilnya di mana, Pak? Ngambilnya itu di sini ya. Di setelah lewat bottom cooler di sini ya. Dan bottom cooler yang masuk lagi ke dalam tangki ini kamu ambil selangnya. Ini pakai ada selang kecil itu kamu ambil, kamu ambil sebagai sampel bottom product. Jadi jangan diambil di sini ya, jangan diambil di sini, panas ya. Nanti kamu kalau ngukur harus mendinginkan dulu lagi ya, ngambilnya langsung aja yang di sini. Sama konsentrasinya, hanya suhunya aja yang berbeda. Kemudian distilat ini Anda bisa ambil di sini lagi. Nah, di sini kan sebagian di sini ya, di ini tray yang ini. Jadi sebelum masuk pompa ini ada valve di sini, Anda bisa ambil sampel untuk distilat yang ada di situ. Ambil di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini penjelasan singkat dari flow sheet yang ada di lab pellet plant seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalkan disambung dengan tanya jawab, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Saya buka sesi tanya jawab seperti itu. Silakan.
Nanti untuk pengoperasiannya lebih jelas, nanti ada video yang saya buat dengan Bu Sonia ya. Nanti Anda bisa lihat yang ada di situ seperti itu. Oke? Oke, kalau ada yang bertanya silakan terkait dengan penjelasan teori distilasi tadi.